Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Fitriani, NPM 1833121020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjelasan dan analisis rancangan flowchart sistem akuntansi penggajian. Pada materi ini terdapat 6 struktur. Pertama, bagian personalia. Kedua, koordinator presensi. Ketiga, koordinator pembinaan pegawai. Keempat, koordinator gaji. Kelima, koordinator akuntansi. Keenam, koordinator pembayaran gaji. Pertama, bagian personalia. Bagian personalia membuat data pegawai secara manual, kemudian data pegawai dirangkap dua. Rangkap pertama diserahkan pada bagian koordinator presensi dan rangkap dua disimpan pada file data pegawai. Kedua, koordinator presensi. Koordinator presensi membuat form presensi pegawai, mencatat data kehadiran pegawai atau presensi pegawai dilakukan secara manual. Ringkasan presensi pegawai dirangkap dua dan diarsipkan permanen, dan presensi pegawai rangkap dua disimpan pada disk magnetik, yaitu pada file presensi pegawai, dan data diserahkan kepada koordinator pembinaan pegawai. Ketiga, koordinator pembinaan pegawai. Koordinator pembinaan pegawai menerima data pegawai dan presensi pegawai dari koordinator presensi. Koordinator pembinaan pegawai akan membuat form nilai kinerja pegawai, mencatat nilai kinerja pegawai, membuat ringkasan nilai kinerja pegawai. Nilai kerja pegawai disimpan pada disk magnetik, yaitu pada file nilai kerja pegawai. Presensi pegawai dan data pegawai. Presensi pegawai dan data pegawai dirangkap dua diarsipkan permanen, dan data pegawai rangkap satu diserahkan pada koordinator gaji. Koordinator gaji menerima data pegawai dari koordinator pembinaan pegawai dan ringkasan presensi dari koordinator presensi yang sebelumnya diarsipkan. Sementara tugas dari koordinator gaji adalah membuat daftar gaji pegawai, menghitung dan mencatat tunjangan pegawai, menghitung dan mencatat gaji bersih pegawai, dan membuat slip gaji pegawai, kemudian diserahkan ke koordinator akuntansi. Kelima, koordinator akuntansi. Setelah koordinator akuntansi menerima ringkasan gaji pegawai, slip gaji pegawai, dan daftar gaji dari koordinator gaji, tugas koordinator akuntansi adalah mengecek data dalam daftar gaji, ringkasan gaji pegawai, dan slip gaji pegawai, meminta otorisasi bukti kas keluar kepada kepala bagian akuntansi. Jika sudah lengkap, akan dikembalikan ke koordinasi gaji dan dilanjutkan membuat cek bank. Slip gaji pegawai dan cek bank diserahkan koordinator pembayaran gaji. Bukti kas keluar dan ringkasan gaji pegawai diarsipkan sementara sesuai tanggalnya, dan bukti memorial dimasukkan ke jurnal umum. Keenam, koordinator pembayaran gaji. Koordinator pembayaran gaji menerima cek bank dan slip gaji pegawai dari koordinator akuntansi, dan juga bukti kas keluar yang diarsipkan sementara oleh koordinator akuntansi. Tugas selanjutnya mencocokkan bukti kas keluar, cek bank, dan slip gaji pegawai, kemudian menguangkan cek ke bank, lalu membayarkan gaji kepada pegawai dan menyerahkan slip gaji pegawai. Bukti kas keluar dan bukti gaji pegawai diarsipkan secara permanen sesuai tanggalnya. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.